Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta riyadhah yang kami sayangi, terkadang dalam proses hijrah sudah proses mulai menyadari kesalahan, sudah proses bertaubat, sudah merasa salah, sudah memulai memperbaiki ibadah, tetapi yang terjadi justru kondisi makin sulit. Ada yang malah kehilangan mobilnya, ada yang justru usahanya makin gak karu-karuan. PO yang seharusnya di depan mata hilang begitu aja. Atau hal-hal lain yang membuat kita semakin kecewa rasanya karena mendapati ekonomi bukan segera pulih atau bukan membaik, tapi justru terlihat semakin buruk. Sehingga beberapa di antara kita mulai berpikir, apakah hijrah ini salah? Apakah pertobatan kita ini salah? Apakah langkah kita mendekatkan diri kepada Allah ini salah? Tentu tidak. Tidak ada bertobat kok salah, itu nggak pernah ada. Tidak ada proses mendekatkan diri ke Allah kemudian disalahkan, itu tidak mungkin. Tetapi apa penjelasannya? Mengapa ketika kita semakin mendekat ke Allah, justru musibahnya terlihat semakin berat? Ini harus diberikan keterangan atau penjelasan supaya tidak salah paham ya Bapak dan Ibu. Karena memang beberapa kali ini terjadi di teman-teman yang sedang hijrah, terkadang mengalami hal ini. Mungkin sebelum masuk grup riyadhah sudah berusaha untuk mendekatkan diri ke Allah, sudah berusaha mengakui kesalahannya, tapi yang terjadi justru semakin ke dalam, justru ekonomi semakin sempit, justru malah kehilangan atau ditipu orang, dan seterusnya. Apa jawabannya? Jawaban pendeknya adalah karena tidak semua yang kalian anggap buruk itu adalah buruk. Karena belum tentu yang kalian anggap buruk itu sesuatu yang tidak baik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian tidak sukai justru itu malah baik untuk kalian, dan justru yang kalian cintai itu, yang kalian sukai malah tidak baik untuk kita. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Kalian tahu itu hanyalah sedikit. Contoh biar jelas ya. Saya agak kesulitan menjelaskan ini tadi ya. Mohon maaf kalimatnya agak sulit, saya membuat kalimat yang jelas. Kita buat contoh aja biar jelas. Ketika Anda demam, lalu datang ke dokter, lalu disuntik
Pertanyaan saya, yang disuntik itu bagian kepala atau bagian bokong? Bagian bokong kan, bagian bawah toh? Mohon maaf nih, kalimatnya agak kotor sedikit, tidak apa-apa ya, sebagai contoh aja. Nah ini kalau jenengan mau berpikir, apa hubungannya demam yang seharusnya bisa dilihat demam itu dari kepala, dari jidat kita misalkan. Tapi yang disuntik kenapa bokongnya? Nyambung nggak itu sebetulnya? Dalam ilmu kesehatan jelas nyambung, tapi dalam bahasa kita, kita yang awam, justru ke orang-orang yang tidak sabar akan berkata, ini dokter ngawur. Wong demam, panas, lihat di jidat kita panas, di kening kita panas. Lah kok yang disuntik bagian bokong loh? Apa nggak tambah sakit nanti kitanya? Ini komentar orang yang tidak tahu. Sama dengan sudah berhijrah, sudah berusaha untuk kembali ke Allah, tetapi malah diberikan mobil hilang, diberikan sawah gagal panen, diberikan usahanya bangkrut, dan seterusnya. Bagi kita yang awam itu tidak nyambung, tetapi bagi Allah itu sangat nyambung. Jenengan kalau demam tidak datang ke dokter, tidak disuntik. Jenengan kalau punya masalah terus tidak datang ke Allah, tidak bertobat, ya tidak akan ada yang hilang, tetapi tidak sembuh. Semoga contoh ini bisa dipahami ya. Agak sulit terus terang saya menjelaskannya. Atau hal lain lah yang mungkin lebih mudah lah. Kalau Anda demam, kadang pilek, batuk, itu kan mulut itu kan gak enak makan ya, semuanya pahit ya. Terus Anda datang ke dokter nih, salahnya datang ke dokter, akhirnya dikasih obat. Obatnya manis atau pahit? Pahit, namanya obat pahit Pak. Lalu Anda komentar, sebagai orang yang tidak tahu ini dokter gimana toh? Oh, mulut sudah pahit, panas, pilek, makan susah, kok dikasih pil, rasanya pahit. Waduh, ini orang nggak ngerti ilmu jadi gini Pak. Dokternya yang pusing nanti ya. Jenengan sakit di luar sana, usahanya bangkrut misalnya ya, utang di mana-mana, oh banyak masalah dengan keluarga, dengan banyak hal lah masalah. Kemudian Anda coba datang ke Allah, pertobatan, minta datang ke dokter. Dokter akhirnya ngasih obat pil yang rasanya pahit. Itu nggak nyambung secara akal kita. Bagaimana bisa mulut kita yang pahit dikasih obat rasanya juga pahit? Tapi bagi ilmu kedokteran itu sangat nyambung. Seperti ketika begini logikanya ya. Mohon maaf, memang agak sulit menjelaskannya ini. Ketika bapak atau ibu eh, punya doa yang begitu hebat, pengen lunas hutang yang begitu banyak nilainya, kira-kira pertobatan jenengan, ibadah panjenengan, apakah sudah cukup? Apakah ibadah jenengan selama ini sudah cukup bagi Allah untuk melunaskan hutang-hutang panjenengan? Kita bekerja ke orang saja 8 jam per hari selama 30 hari, dapat gaji 20 juta, sudah senang kita. Nah ini Anda baru tobat berapa lama? Dan doa Anda adalah sekian ratus juta atau miliaran bahkan lunas. Anda yakin merasa cukup? Anda yakin itu merasa sepadan? Maka ketika doa Anda besar, tetapi ibadah Anda tidak sepadan, maka Allah yang harus membantu. Akhirnya dipaksa sedekah dengan cara mobilnya hilang. Karena kalau mobilnya sudah hilang, pilihannya hanyalah ikhlas. Ikhlasin aja lah, dicari-cari nggak ketemu. Loh kan hanya sedekah ratusan juta, karena mobil harganya ratusan juta. Punya dompet, dicopet orang, karena sudah dicopet nggak bisa dilacak lagi, akhirnya ikhlas, kan akhirnya sedekah.
sedekah seluruh isi dompet lagi. Itu sedekah yang banyak, Pak. Karena sedekah itu diukur dari berapa yang kita punyai. Kita punya uang 1 miliar, sedekah 1 juta, kecil itu. Kalau di dompet cuma punya uang 500.000, dicopet semuanya, itu sedekah 100% itu. Artinya Allah kadang-kadang membantu kita dengan mengambil harta kita untuk kita ikhlaskan dan menjadi sedekah, karena bisa jadi ikhtiar kita ke Allah kurang, tidak sebanding dengan dosa yang kita kerjakan. Moga-moga ini paham maksud saya ya. Sehingga kadang-kadang kita harus tahu diri, yang kita minta ke Allah itu besar, sedangkan usaha kita dalam bertobat itu remeh. Sehingga Allah ingin bantu mengabulkan doa panjenengan dengan cara dipaksa sedekah. Makanya kalau kita balik, supaya Allah tidak maksa kita sedekah, sedekahlah dulu jor-joran, ibadahlah dulu jor-joran. Nanti insya Allah tidak dibutuhkan campur tangan Allah, sehingga sebagian di antara teman-teman yang berhijrah tidak perlu mengalami mobil hilang, tidak perlu mengalami kecopetan. Bisa dipahami ya? Ibu dan Bapak bisa lihat hikmah atau cerita pelajaran ini di dalam surat Al-Kahfi, yaitu pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir berjalan dan mereka naik dalam sebuah perahu, setelah selesai Nabi Khidir tiba-tiba membocori perahu itu, padahal itu milik orang miskin. Sudah dibantu naik perahu gratis gak bayar, selesai malah dibolongi, dibocori itu perahu. Kelihatan dolim kan? Nggak enak toh? Tapi pelajarannya adalah sebenarnya ada seorang perampok yang mau lewat, dan mereka itu suka ngambil kapal-kapalnya orang miskin. Dan kalau mendapati kapal ini bocor, maka si perampok nggak berkenan, karena bocor buat apa? Nggak tertarik dia. Nah, oleh karena itu biar kapalnya selamat dibocori. Perkara nanti sudah lewat si perampoknya, kapal ditambal itu masalah mudah. Sehingga bocori kapal terlihat bukan sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik. Disuntik bokonge kelihatan menyakiti kita, tapi justru membuat kita sembuh. Dikasih pil yang rasanya pahit, rasanya semakin menyiksa mulut kita yang pahit, tapi itu dibutuhkan supaya sembuh. Kejadian demi kejadian itu dibutuhkan oleh Allah untuk membantu kita memantaskan diri, supaya doa yang sebesar itu dikabulkannya. Semoga dengan penjelasan ini Bapak Ibu mengerti. Saya mohon maaf sekali belum bisa memberikan kata-kata atau kalimat yang mungkin lebih sederhana. Perumpamaan-perumpamaan yang saya buat mudah-mudahan lebih mudah untuk dipahami ya. Kalau saya langsung ke Al-Quran mungkin akan sulit untuk dipahami. Mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu lebih mengerti. Ketika ada hijrah kok punya musibah makin dalam, sudah terjawab dan mulai ikhlas untuk menerima segala musibah itu. Ketika ada musibah makin dalam, Allah melibatkan diri, berarti harusnya bersyukur. Alhamdulillah, berarti doaku diperhatikan Allah, didengar. Sehingga kalau saya memang kurang dalam bangun malamnya, kurang dalam ibadahnya, kemudian Allah bantu, alhamdulillah, berarti harapan lunas ada. Atau dibalik, alhamdulillah Allah melibatkan diri, berarti saya tahu ibadah saya selama ini sangat kurang, sehingga Allah bantu dengan cara itu. Sehingga dengan begitu kita berbenah, memperbanyak dan memperbaiki kualitas ibadahnya, supaya Allah tidak repot-repot membantu kita. Karena kita tahu diri, doa yang kita panjatkan besar.
Begitu nggih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan Bapak dan Ibu yang saat ini sedang hijrah tapi malah masalahnya makin besar. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله